Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2025 akan menjelaskan tentang teknik sampling terkhusus non-probability sampling. Ada 4. Yang pertama itu accidental sampling, yaitu contohnya ketika seorang peneliti tengah berdiri di depan pintu masuk mall dan melakukan wawancara langsung ke pengunjung mal tersebut. Peneliti hanya mengandalkan faktor kebetulan atau aksesibilitas instan, di mana setiap individu yang muncul di lokasi dan waktu yang sama dengan peneliti memiliki peluang untuk dijadikan sampel hingga kuota yang diinginkan terpenuhi. Dan orang yang tidak pergi ke mal hari itu atau tidak melewati pintu yang berbeda akan memiliki peluang 0 untuk terpilih. Artinya, sampel hanya terbatas pada orang-orang yang kebetulan ada jangkauan fisik peneliti saja. Yang kedua, kuota sampling. Seperti saat seorang peneliti ingin mewawancarai 100 mahasiswa di sebuah universitas dengan kuota yang ditentukan adalah 50 laki-laki dan 50 perempuan. Peneliti kemudian berdiri di kantin dan mulai mewawancara mahasiswa yang lewat. Jika kuota 50 mahasiswa laki-laki sudah terpenuhi, maka peneliti akan mengabaikan mahasiswa laki-laki berikutnya dan hanya mencari responden perempuan hingga jumlahnya 50 orang. Meskipun terdapat kriteria kategori di awal, pemilihan individunya tetap tidak dilakukan secara acak matematis, melainkan berdasarkan siapa yang lebih dahulu ditemui oleh peneliti hingga jatah atau kuota setiap kelompok tersebut habis. Nah, perbedaan dari accidental sampling itu adalah kalau accidental sampling ini kuotanya belum diketahui, kalau kuota sampling ini kuota sudah ditetapkan dari awal, yaitu 100 mahasiswa tadi. Yang ketiga itu ada purposive sampling. Dalam teknik purposive sampling ini, simulasi dimulai dengan peneliti yang menetapkan kriteria atau karakteristik khusus yang harus dimiliki oleh koresponden agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian yang mendalam. Contoh, jika seorang peneliti ingin mendalami dampak psikologis dari penggunaan teknologi pada desainer grafis profesional, ia tidak akan mewawancarai sembarang orang, melainkan secara sengaja mendatangi langsung studio desain atau komunitas kreatif untuk mencari individu yang memiliki pengalaman kerja. Peneliti secara subjektif memilih sampel yang dianggap sebagai ahli atau paling representatif terhadap fenomena yang diteliti, sehingga setiap orang yang tidak memenuhi kriteria teknis tersebut otomatis tidak akan dijadikan responden meskipun mereka berada di lokasi penelitian. Yang keempat, snowball sampling. Dalam teknik snowball sampling, simulasi dimulai dengan peneliti menghubungi 1 atau 2 orang informan kunci yang memiliki karakteristik sangat spesifik atau sulit ditemukan. Misalnya penderita penyakit langka atau anggota komunitas hobi yang tertutup. Setelah wawancara selesai, peneliti meminta koresponden terutama untuk merekomendasikan teman atau kenalannya yang memiliki kriteria serupa yang kemudian akan dihubungi oleh peneliti untuk sesi berikutnya. Proses ini terus berulang di mana setiap responden baru memberikan referensi responden lainnya, sehingga jumlah sampel yang awalnya kecil terus menggelinding dan membesar layaknya bola salju yang menurun bukit hingga data yang dibutuhkan dianggap jenuh atau mencukupi.